Thank you very much, everyone. It's a great honor to be with the President of South Africa, President Ramaphosa, and he is a man who is certainly in some circles really respected, other circles a little bit less respected, like all of us. Ini cerita tentang seorang presiden yang dengan penuh percaya diri datang ke Gedung Putih, siap membahas kerja sama dagang dan hubungan diplomatik yang saling menguntungkan. Ia membawa proposal konkret, niat baik, dan bahkan hadiah simbolis untuk mencairkan suasana. Tapi, alih-alih disambut dengan hormat, ia dijebak dalam situasi yang memalukan, diserang secara verbal di depan kamera dunia, dan dihina secara live dalam panggung internasional. Ini bukan plot film politik Hollywood yang penuh drama, melainkan kenyataan pahit yang dialami Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dalam kunjungan diplomatiknya ke Amerika Serikat. Pelakunya tidak lain dan tidak bukan Donald Trump, mantan sekaligus Presiden Amerika Serikat yang kembali menjabat pada 2025. Kejadian ini bukan sekadar insiden diplomatik biasa, melainkan cerminan dinamika politik global yang semakin kompleks dan penuh tekanan. Semuanya bermula dari kunjungan diplomatik yang seharusnya menjadi momen untuk mempererat hubungan antara Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Ramaphosa tiba di Washington, D.C. dengan kepala tegak dan harapan besar. Di tangannya, ia membawa proposal kerjasama dagang yang menjanjikan, termasuk potensi ekspor mineral langka seperti emas, platinum, titanium, dan bahan tanah jarang yang sangat dibutuhkan Amerika untuk industri teknologi tinggi, seperti produksi mobil listrik dan panel surya. Untuk menunjukkan niat baik, Ramaphosa bahkan membawa hadiah spesial. Sebuah buku tentang golf, olahraga favorit Trump, serta mengajak dua pegolf terkenal asal Afrika Selatan, Ernie Els dan Retief Goosen, untuk bertemu langsung dengan Trump. Ini adalah langkah cerdas, mengingat Trump dikenal sebagai penggemar berat golf dan memiliki lapangan golf sendiri. Namun, apa yang didapat Ramaphosa bukanlah sambutan hangat, melainkan jebakan politik yang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Baru saja pembicaraan dimulai, Trump langsung melontarkan pernyataan yang sarkastis dan menusuk. Dengan nada yang seolah santai namun penuh sindiran, ia berkata, di beberapa lingkaran, Presiden Ramaphosa sangat dihormati, namun di lingkaran lain, dia kurang dihormati. Kalimat ini, meskipun terdengar ringan, adalah pukulan telak dalam dunia diplomasi, apalagi diucapkan di depan kamera dunia. Belum sempat Ramaphosa mencerna sindiran itu, Trump melempar bom berikutnya. Ia menuduh Afrika Selatan melakukan genosida terhadap petani kulit putih, khususnya kaum Afrikaner. Dengan penuh percaya diri, Trump mengatakan, "Kami menerima banyak orang kulit putih dari Afrika Selatan yang merasa dianiaya. Tanah mereka disita, mereka dihabisi. Ini adalah drama berdarah yang disengaja." Tuduhan ini begitu serius, namun juga begitu kontroversial, karena bertentangan dengan fakta yang ada. Banyak akademisi dan organisasi independen segera membantah pernyataan Trump. Profesor Saul Dubow dari University of Cambridge, misalnya, menegaskan bahwa tuduhan genosida kulit putih di Afrika Selatan tidak memiliki dasar empiris. Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Afrika Selatan bersifat kriminal, bukan politis, dan mayoritas korbannya justru adalah warga kulit hitam, bukan petani kulit putih seperti yang diklaim Trump. Data dari South African Police Service, SAP, tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total kasus pembunuhan di pedesaan, lebih dari 70% korbannya adalah warga kulit hitam, dan hanya sebagian kecil yang melibatkan petani kulit putih. Selain itu, laporan dari Human Rights Watch dan Amnesty International juga tidak menemukan bukti adanya genosida sistematis terhadap kelompok tertentu di Afrika Selatan. Ramaphosa, dengan sikap tenang namun tegas, mencoba meluruskan tuduhan itu. Ia berkata, "Jika benar ada genosida terhadap petani kulit putih, maka Ernie Els, Retief Goosen, dan Gary Player, 3 tokoh Afrika Selatan yang hadir bersama saya, tidak akan berdiri di sini hari ini. Kejahatan memang ada di negara kami,
Seperti di banyak negara lain, tetapi mayoritas korbannya adalah warga kulit hitam. Namun Trump tidak berhenti di situ. Ia terus menyerang, bahkan dengan nada yang semakin provokatif. Ketika mereka mengambil tanah, mereka membunuh petani kulit putih dan tidak ada yang dihukum. Bukti? Petani itu bukan orang kulit hitam, tapi kulit putih. Pernyataan Trump ini membuat suasana semakin canggung. Ia bahkan menyebut Afrika Selatan sebagai contoh tribalisme Afrika. Sebuah pernyataan yang tidak hanya tidak akurat, tetapi juga syarat dengan stereotip rasial yang ketinggalan zaman. Ramaphosa, meski terpojok, tetap berusaha mengembalikan pembicaraan ke agenda awal, kerja sama dagang. Ia mempromosikan potensi ekspor mineral langka Afrika Selatan yang merupakan salah satu cadangan terbesar di dunia. Namun Trump tampaknya sudah memiliki agenda lain. Dalam langkah yang mengejutkan, Trump mengumumkan pembekuan bantuan ke Afrika Selatan, termasuk program HIV/AIDS yang selama ini didukung oleh USAID. Program ini telah membantu lebih dari 8.000 tenaga medis lokal di Afrika Selatan menyediakan perawatan bagi jutaan pasien. Pembekuan ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan pekerja kesehatan dan organisasi kemanusiaan. Trump juga mengancam akan membatalkan African Growth and Opportunity Act, AGOA, perjanjian perdagangan bebas yang memungkinkan ekspor Afrika Selatan ke Amerika tanpa tarif. Ancaman ini bukan sekadar gertakan, karena AGOA telah menjadi tulang punggung hubungan dagang antara kedua negara dengan nilai ekspor Afrika Selatan ke Amerika Serikat mencapai lebih dari 10 miliar per tahun. Banyak analis mulai mencurigai bahwa kemarahan Trump terhadap Ramaphosa bukan hanya soal tuduhan genosida kulit putih yang ia suarakan di depan publik. Ada motif yang lebih dalam, yang berkaitan dengan langkah politik besar Afrika Selatan di panggung global. Pada Desember 2023, Afrika Selatan mengguncang dunia dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Israel atas tuduhan genosida di Gaza. Langkah ini, yang didukung oleh beberapa negara Global South lainnya, menempatkan Afrika Selatan sebagai aktor vokal dalam isu hak asasi manusia internasional. Bagi Afrika Selatan, gugatan ini bukan sekadar manuver politik, melainkan cerminan sejarah mereka sendiri sebagai korban apartheid, yang membuat mereka sensitif terhadap ketidakadilan global. Namun, langkah ini membuat banyak politisi di Washington, termasuk Trump, merasa tidak nyaman. Trump, yang dikenal sebagai pendukung garis keras Israel dan memiliki hubungan erat dengan kelompok pro-Israel di Amerika, tampaknya melihat posisi Afrika Selatan sebagai tantangan langsung terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Spekulasi pun muncul bahwa serangan verbal Trump terhadap Ramaphosa adalah balasan politik atas gugatan ICJ tersebut. Afrika Selatan bukanlah pemain kecil dalam isu Palestina. Selama beberapa tahun terakhir, negara ini secara konsisten menyuarakan dukungan untuk rakyat Palestina di forum internasional, termasuk di PBB, dan bahkan mendorong negara-negara lain di Global South untuk bersikap lebih tegas. Posisi ini membuat Amerika Serikat yang ingin mempertahankan hegemoni globalnya berada dalam posisi sulit. Trump, yang dikenal tidak pernah tinggal diam ketika merasa pengaruh Amerika Serikat diganggu, kemungkinan besar menggunakan isu genosida kulit putih sebagai alat untuk melemahkan kredibilitas Afrika Selatan dan mengirim pesan kepada negara-negara lain. Siapapun yang menantang aliansi Amerika Serikat, terutama dalam isu sensitif seperti Israel-Palestina, akan menghadapi konsekuensi. Sejak Januari 2025, Trump semakin agresif dengan kebijakan dagangnya. Ia memberlakukan tarif 10% untuk semua barang impor, termasuk produk dari Afrika Selatan, yang selama ini menjadi mitra dagang penting Amerika Serikat. Kemudian pada April 2025, Trump mengumumkan Liberation Day, menaikkan tarif balasan hingga 31%, sebuah langkah yang mengejutkan dan memanaskan hubungan bilateral. Untungnya, kebijakan ini diberi jeda 90 hari, memberikan Afrika Selatan waktu untuk bernegosiasi. Namun, pertemuan di Oval Office antara Ramaphosa dan Trump berakhir tanpa kesepakatan jelas.
Meski begitu, Ramaphosa tetap menunjukkan sikap optimis dan bermartabat, keluar dari ruangan dengan wajah tegak meskipun baru saja digilas secara live di depan dunia. Dari luar, insiden ini terlihat seperti pertunjukan ego Trump yang memanfaatkan momen untuk memberikan peringatan keras kepada negara-negara Global South yang mulai berani melawan dominasi Barat. Namun, ini juga mencerminkan perubahan besar dalam dinamika global. Negara-negara yang dulu dianggap kecil kini semakin vokal, dan Afrika Selatan adalah contoh nyata. Pertanyaannya kini adalah, apakah negara-negara lain akan mundur di bawah tekanan Trump yang semakin agresif, atau justru bersatu untuk melawan kebijakan sepihak yang merugikan? Afrika Selatan telah menunjukkan sinyal kuat bahwa mereka tidak akan tunduk begitu saja. Namun, tantangan ke depan tidak kecil. Sanksi ekonomi, pembatasan perdagangan, atau bahkan isolasi diplomatik bisa mengguncang stabilitas negara. Sikap kalem dan percaya diri Ramaphosa mungkin sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Afrika Selatan tidak akan goyah. Tapi apakah mereka siap menghadapi tekanan yang lebih besar?